Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah materi di mata kuliah Manajemen Syariah dengan dosen pengampu Ibu Vivi Indah Bintari SEMM yang berjudul Kedudukan Manajemen dalam Hukum Syariah. Perkenalkan, saya Rahma dengan NPM akhir 015 sebagai moderator dan ketiga rekan saya yakni Sri dengan NPM akhir 013, Salsa dengan NPM akhir 019, dan Aulia dengan NPM akhir 034 sebagai pemateri. Berikut pemaparan materinya, disimak ya teman-teman. Mengapa manajemen disebut sebagai ilmu? Karena pertama, manajemen dipandang sebagai ilmu umum yang tidak terkait dengan nilai atau budaya tertentu. Maka dalam pandangan ini, belajar manajemen adalah fardu kifayah hukumnya. Artinya, tidak setiap individu wajib mempelajari ilmu tersebut. Tapi, apabila ada umat Islam yang ingin mempelajarinya, maka kewajiban tersebut dianggap sudah terpenuhi untuk satu komunitas tersebut. Yang kedua, manajemen juga dipandang sebagai ilmu karena terlibat dalam memecah masalah. Berdasarkan asumsi tersebut, manajemen memenuhi kriteria yang membuat manajemen dianggap sebagai ilmu. Kriteria tersebut meliputi ilmu manajemen selalu disusun dengan cara yang teratur. Kedua, manajemen juga selalu berfokus pada pendekatan objektif maupun rasional. Ketiga, selalu menggunakan metode-metode ilmiah dalam manajemen. Keempat, manajemen mengikuti prinsip-prinsip khusus. Dan yang kelima, manajemen juga dapat dikembangkan melalui menjadi teori yang terstruktur. Nah, sekarang mengapa manajemen disebut sebagai aktivitas? Pertama, manajemen disebut aktivitas karena manajemen selalu mengacu pada prinsip-prinsip syariah serta nilai-nilai dalam Islam. Yang artinya, kegiatan manajemen harus dilakukan dengan mempertimbangkan aturan agama dan etika dalam Islam. Lalu, manajemen di sini tidak hanya untuk mencapai tujuan secara efektif maupun efisien, tetapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip moral maupun hukum dalam Islam. Maka, dalam konteks ini, manajemen juga mencakup kerjasama antar individu, kelompok, dan sumber daya alam lainnya dengan tujuan yang terdapat dalam nilai-nilai Islam. Kedua, manajemen disebut aktivitas karena manajemen dianggap sebagai sebuah proses, juga dipandang sebagai rangkaian kegiatan dari fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Yang mana fungsi tersebut itu adalah planning, organizing, directing, dan controlling. Bisa dilihat di sini perbedaan yang sangat signifikan dalam orientasi menurut manajemen syariah dan konvensional. Misalnya, pada suatu perusahaan dengan berbagai jenis dikategorikan baik secara manajerial apabila memenuhi beberapa hal. Dalam konvensional diantaranya satu, manajemen konvensional selalu ingin mencapai profit setinggi-tingginya. Jika profit telah diraih, maka perusahaan akan mengupayakan pertumbuhan profitnya. Ketiga, apabila pertumbuhan telah diraih, maka akan diupayakan untuk dijaga keberlangsungannya. 4. Pemasaran yang dipakai oleh konvensional merupakan pemasaran yang bebas nilai dan tidak mendasar ketuhanan dalam setiap aktivitas pemasarannya. Dan yang kelima, dalam pemasaran konvensional, customer diletakkan sebagai objek untuk mencapai target penjualan semata. Nah, sedangkan orientasi dalam manajemen syariah memiliki visi yang tidak hanya berfokus pada tujuan duniawi, tetapi juga sejalan dengan misi Allah. Dalam konteks ini terdapat beberapa komponen penting yang harus diperhatikan. Di antaranya, 1. Target hasil harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan berorientasi pada pencapaian manfaat, baik untuk masyarakat maupun perusahaan. 2. Pertumbuhan yang dimaksud adalah perkembangan yang berkelanjutan dalam bisnis. Di sini tidak hanya fokus mengejar keuntungan duniawi, tetapi mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan transparansi. Ketiga, keberlangsungan di sini mengacu pada upaya untuk tetap eksis dalam jangka panjang, namun selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah. 4. Dalam konteks syariah, keuntungan tidak hanya bersifat materi, tetapi juga spiritual. Kelima, pemasaran berbasis syariah berdasarkan apa yang telah menjadi tuntunan umat Islam, yakni tuntunan dalam Al-Quran dan hadis. Dan yang keenam, di sini juga konsumen diletakkan sebagai mitra dalam pengembangan perusahaan. Manajemen syariah juga menjelaskan bahwa pendekatan terhadap manajemen syariah dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu bisa melalui pendekatan tauhid, pendekatan syariah, dan pendekatan akhlak. Yang pertama melalui pendekatan tauhid. Nah, tauhid di sini adalah ilmu mengenai hubungan antara manusia dengan penciptanya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inti ajaran tauhid adalah monoteis, yaitu ajaran tentang hakikat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendekatan syariah.
Ada hubungan erat antara manajemen dan syariah. Manajemen berfokus pada pengaturan aktivitas manusia, termasuk fungsi, unsur, kegiatan, dan proses yang melibatkan manusia sebagai pusatnya. Sementara itu, syariah manajemen mencakup prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia, baik dalam kelompok maupun individu, serta dengan hal-hal lain seperti barang, uang, dan fasilitas. Dengan kata lain, syariah memberikan panduan moral dan hukum dalam menjalankan manajemen, sehingga kegiatan manajemen tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, pendekatan akhlak. Islam mengajarkan bagaimana berbudi pekerti yang luhur, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, makhluk-makhluk lain, dan alam semesta ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak juga membahas penilaian terhadap perbuatan baik dan buruk. Hubungan antara akhlak dan manajemen mengacu pada penerapan kombinasi yang selaras dengan prinsip-prinsip yang baik dalam pengelolaannya. Dalam hal ini, Allah dan Rasul-Nya memberikan petunjuk dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar dan amal soleh yang membahas pembentukan sikap manusia secara menyeluruh sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Objek kajian manajemen syariah. Yang pertama yaitu sistem. Dalam konteks manajemen syariah, sistem mencakup hubungan antar bagian dalam organisasi yang bekerja sama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu organisasi. Dalam konteks manajemen syariah, organisasi mencakup baik struktur formal maupun informal di dalam dan di luar tempat kerja. Organisasi tumbuh berkembang secara evolusioner dari organisasi informal menjadi formal, dari organisasi kecil menjadi besar dan kompleks. Bagaimanapun bentuknya, semua organisasi selalu berusaha untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada kutipan mengatakan bahwasannya manajer yang baik yang memiliki posisi penting dan struktur organisasi yang tinggi akan berupaya dengan gigih memastikan tingkat strukturnya memberikan kemudahan bagi orang lain dan memberikan kesejahteraan bagi mereka. Selanjutnya yang ketiga ada perilaku. Dalam manajemen syariah, perilaku mencakup bagaimana individu berinteraksi sesuai dengan norma-norma Islam. Dengan tolak ukur syariah, setiap umat muslim dapat dengan jelas dan tegas membedakan antara kehalalan dan keharaman suatu kegiatan manajerial. Kegiatan manajerial yang halal akan diteruskan, sementara yang haram harus ditinggalkan semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, maka perilakunya akan terkendali dan tidak melakukan penyimpangan karena menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat setiap amal perbuatan baik dan buruknya. Detail sistem dalam Islam. Sistem memiliki arti bahwa sebuah struktur kesatuan di mana setiap elemen di dalamnya tidak hanya diperhatikan secara individual saja, tetapi dilihat dalam konteks fungsinya terhadap keseluruhan kesatuan tersebut. Nah, sistem yang tertata dengan baik harus dapat membuat perilaku berjalan dengan baik. Keberhasilan sistem ini dapat dilihat saat Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, karena telah memiliki sistem penggajian yang teratur. Sebuah sistem mengandung unsur-unsur atau komponen yang terdiri dari konsep. Yang pertama ada input, yang dimana di dalam input tersebut memiliki komponen, elemen, unsur, subsistem sebagai masukan atau input. Yang kedua ada proses, yang dimana dalam proses tersebut merupakan runtunan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan suatu serangkaian tindakan, proses pembuatan atau pengelolaan yang menghasilkan produk. Yang ketiga ada output atau hasil, yang dimana di dalam output tersebut memiliki hasil dari pengolahan input. Yang keempat ada outcome atau akibat, yang dimana di dalam outcome tersebut memiliki dampak yang merujuk pada hasil atau konsekuensi yang terjadi sebagai akibat dari sesuatu. Yang kelima ada feedback atau umpan balik, yang dimana di dalam feedback tersebut merupakan evaluasi dari hasil dan dampak untuk meningkatkan penyelenggaraan sistem sebagai hasil dan dampak berikutnya dapat menjadi lebih baik. Yang terakhir ada environment atau lingkungan, yang dimana di dalam lingkungan tersebut memiliki faktor di luar bagian struktur dan fungsional sistem sehingga di luar pengendalian sistem. Detail sistem dalam Islam. Sistem memiliki arti bahwa sebuah struktur kesatuan di mana setiap elemen di dalamnya tidak hanya diperhatikan secara individual saja, tetapi dilihat dalam konteks fungsinya terhadap keseluruhan kesatuan tersebut. Nah,
Sistem yang tertata dengan baik harus dapat membuat perilaku berjalan dengan baik. Keberhasilan sistem ini dapat dilihat saat Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Manajemen telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW yang terlihat pada proses hijrah dari Mekah ke Madinah. Selama berada di Mekah, Rasulullah memfokuskan pada pelaksanaan dakwah. Fase dakwah yang pertama yaitu dakwah sirriyah atau dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena gagasan yang disampaikan Rasulullah merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Quraisy. Masuk fase kedua yaitu dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Dakwah ini dilakukan dengan memberikan seruan kepada orang Quraisy untuk menerima Islam secara terbuka. Dengan bimbingan wahyu, Rasulullah mulai mengungkapkan kerusakan akidah dan keburukan peradaban jahiliyah serta menunjukkan akidah Islam yang benar dan kebaikannya. Dengan melakukan dakwah ini, Rasulullah menemui orang-orang yang bersedia untuk mengikutinya. Namun, Rasulullah juga kerap menghadapi penolakan dan perlawanan, khususnya dari golongan pemuka Quraisy. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mulai memasuki fase baru dalam menyampaikan dakwahnya. Dakwahnya kali ini dilakukan lebih bersifat politis, yaitu mencari himayah atau perlindungan dari para tokoh terkemuka baik di Mekah maupun di luar Mekah. Di Mekah, Rasulullah melakukan aktivitas ini secara mandiri, namun di luar Mekah, khususnya di Madinah, tugas ini diberikan kepada Mus'ab bin Umair hingga ia berhasil memperoleh dukungan politik bahkan militer dari Madinah. Dengan banyaknya dukungan, Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari peristiwa hijrah ini, kita bisa melihat praktik manajemen yang dilakukan oleh Rasulullah. Setelah hijrah, Rasulullah mendirikan negara Islam dengan struktur kepemimpinan yang terorganisir. Di antara ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjadi dasar kegiatan manajemen, salah satunya adalah Quran Surat As-Saff ayat 4. Ayat ini menekankan pentingnya keteraturan dan kerjasama dalam sebuah organisasi agar tercapai tujuan yang maksimal. Beberapa referensi dari Al-Quran salah satunya yaitu Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Ayat ini dalam konteks manajemen syariah menekankan bahwa setiap tindakan dalam organisasi harus dilakukan dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab terhadap Allah. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Islam mengajarkan umatnya untuk membuat perencanaan yang matang dan itkon. Itkon di sini yaitu kesungguhan, keseriusan, tepat, terarah, jelas, dan tuntas, karena setiap aktivitas akan menimbulkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil yang baik dan disenangi oleh Allah. Baik, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah manajemen dalam Islam memiliki dua dimensi penting, yaitu sebagai ilmu universal yang harus dipelajari umat Islam dan sebagai aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Manajemen dipandang sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, manajemen harus selalu mematuhi syariah sebagai standar untuk menilai kehalalan. Perbedaan utama antara manajemen syariah dan konvensional adalah orientasinya. Dengan manajemen syariah lebih memperhatikan nilai spiritual dan mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan manajemen syariah melibatkan tauhid, syariah, dan akhlak sebagai konsep utamanya. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.